Jadi Allah letakkan otak paling atas, kemudian Allah bagi lagi kanan dan kiri. Saya cerita pembagian otak ini karena nanti ada kaitannya dengan kekuatan doa dan niat, ya. Dia terbagi duanya persis garis hidung ke atas, ya. Ada yang kanan, ada yang kiri. Yang unik ya adalah ini proses penciptaan Allah, masya Allah ya Allah. Yang kanan mengatur tubuh yang kiri, ya. Yang kiri mengatur yang kanan. Ibu, coba gerakan tangan kanannya begini. Coba yang di atas juga, Bu. Biar olahraga sedikit. Kalau yang kanan bekerja, berarti otak kiri yang memandunya. Ya. Coba kaki kanannya sambil duduk begini, gerakan kaki kanan boleh nggak? Nah, itu juga kiri yang atur. Ya. Sekarang kiri. Nah, kiri ini yang atur kanan. Coba kedipkan mata kanannya sebelah saja, kayak Jaja Miharja itu. Apaan tuh? Nah gitu. Nah ini kalau yang kanan, kiri. Makanya mulai dahi kanan sampai ujung kaki kanan yang atur kiri. Begitu kebaliknya juga. Maka teman-teman dokter, teman-teman sejawat dokter mungkin ada di sini. Kalau tugas di UGD ada orang stroke, lumpuhnya di kanan, itu berarti masalahnya di otak kiri. Jadi kalau nanti ada foto CT scan-nya atau foto otak, langsung kita lihat yang kiri. Gitu. Begitu juga sebaliknya. Kalau lumpuh dua-duanya, berarti dua-dua otak masalah. Ya? Nah itu. Di saraf yang keluar dari otak kiri dia jalan ya ke kanan, kanan jalan ke kiri. Maka jangan heran selalu ada celah-celahan. Dasar otaknya miring. Pernah dengar gitu, Ibu? Dasar sarafnya miring. Pernah dengar gitu? Dan kita kalau diginiin orang marah. Bolehkah sekarang kalau ya kita dibully orang dibilang begini, kita bilang betul. Terus orang itu bilang, ih dia tambah begini, ih tambah betul. Tambah betul. Ibu, saya kasih contoh ya. Kalau otak kanan mengatur tubuh kanan, otak kiri mengatur tubuh kiri, kita jalan nggak bisa begini loh. Jalan kita begini. Iya. Yeah. Ibu mau jalan begitu? Ketemu temen? Iya. Yeah. Secantik-cantiknya kita jelek lagi, Bu. Untung otak itu miring dibuatnya Allah agar jalan begini bisa, loncat juga bisa. Itu Masya Allah. Ya. Jadi sekali lagi kalau ada orang yang bilang, ih dasar otaknya miring, bilang betul. Kasih tahu anak-anak ya. Ya Bu, yang di atas, ih kalau dibully anaknya dibilangin begini, bilang betul. Aslinya begitu. Nah sekarang, pada saat kita berdoa, kita pasti mengucapkan kalimatnya, bukan? Misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah pada saat kita mengucapkan kalimat itu, yang bekerja otak kiri. Ya. Kemudian dari otak ke badan itu ada sistem saraf. Ini kayak kabel, Bu, kabel. Ibu pernah nggak potong-potong daging, terus lihat ada kabel di daging itu panjang putih-putih? Nah itu sarafnya daging ya, sarafnya sapi. Kalau ibu potong daging sapi, kalau ibu potong daging kambing, ya itu sarafnya kambing. Putih, pernah lihat? Kita juga begitu. Ya, ini sistem saraf ini dari otak. Ini yang tadi kiri lewat sumsum tulang nanti jalan ke kanan, yang dari kanan jalan ke kiri, tapi lewat semua sumsum tulang. Ya, nah kabel ini membawa pesan. Apa yang dibawa pesan? Apa yang diucapkan jalan. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu jalan. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina. Gitu. Ya? Dan apa yang didengar pun jalan, apa yang dilihat lewat mata pun jalan. Misalnya ya, saya di depan lihat Asmaul Husna, Allah Al-Hakim, kan saya lihat dengan mata gitu. Nah itu Al-Hakim itu lewat mata, di jalan di badan. Dan apa yang dipikirkan juga jalan, dan apa yang dirasakan juga jalan.
Bu Aisyah kok rasa di kepala? Iya, rumah emosi di kepala Bu, di dalam. Ah betul Bu Aisyah, iya. Tapi kok saya rasanya di sini? Di sini jantung, rumah emosi di dalam kepala. Kalau kita sedih, yang nyala di kepala di sini, sedih. Nah, waktu dia jalan ke badan, semua emosi mampir di jantung. Jantung nanti karena ada pacemakernya, dia memperkuat 5000 kali nih. Di pas sedih, jalan di jantung 5000 kali sedihnya tuh, makanya rasanya di dada. Maka kita selalu pegang dada kan? Ya Allah aku sedih. Nggak pernah kita, ya Allah aku sedih, aku takut ya Allah, kan gayanya begini kan? Nggak ada aku takut, nggak ada begitu. Tapi rumahnya di otak. Ya. Sebesar apa Bu Aisyah? Sebesar kepalan tangan masing-masing. Coba lihat kepalan tangannya. Ah, itulah ya otak emosi ibu. Coba bandingkan sama teman sebelahnya. Gedean siapa? Tak usah malu yang gede. Itu bukan berarti ibu lebih emosi, bukan. Ibu pernah nggak waktu kecil kalau kesel sama orang, awas loh ya gitu. Anak-anak sekarang gitu juga kan? Itu bawah sadar kita mau kasih tahu orang itu, ini otak emosi aku. Jadi itu di dalam. Bu Aisyah kenapa saya besar? Jadi saya emosinya besar? Bukan. Emosi orang sama aja kadarnya. Tapi kenapa besar? Itu karena kolesterol. Saya juga besar. Ya, nah itu di dalam sini. Jadi kalau ibu sedih, maka pesan sedihnya jalan di sistem saraf, mampir di jantung, dan setelah itu jalan ke seluruh badan. Makanya rasa badan kita sedih. Ya, nah ini. Secepat apa Bu Aisyah jalannya sistem saraf? Cepet banget. Bu, Ibu, dengarkan saya ya. Saya minta angkat tangan kanan tinggi-tinggi sekarang. Lambaikan pada saya semuanya. Yang di atas juga, Masya Allah. Kenapa ibu mau? Bu Aisyah minta ya. Nah, apa tadi pesannya? Lambaikan, angkat tangan kanan tinggi-tinggi sekarang. Nah, telinga ibu menangkap tadi pesan saya. Kemudian pesannya jalan di sistem saraf. Karena yang diminta kanan, pesannya jalan di sistem saraf kanan. Si saraf itu ngasih tahu sama otot, sama tulang, sama kulit, diangkat. Maka ibu begini tadi. Terus saya begini. Sebagian ibu yang sistem saraf matanya sensitif, dia langsung begini. Yang sistem saraf matanya sensitif ya, kecuali yang latah, dia ikut juga. Tapi waktu saya bilang lambaikan pada saya sekarang, itu semua melambaikan. Kenapa? Karena memang sistem saraf pendengaran lebih peka daripada penglihatan. Paham ya Bu? Jadi semua pesannya jalan. Sama kalau kita katakan Bismillahirrahmanirrahim, itu jalan Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo basmalah yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sambil ngebayangin waktu baca basmalah jalan di sistem saraf dari ujung kepala sampai ke badan ya, sampai ke kaki. Tapi caranya gini, karena basmalahnya di sini, jadi pada saat kita basmalah dia jalan ke otak dan ada juga jalan ke bawah. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ngebayangin ya Bu? Apa rasanya? Saya lebih betul, lebih merinding ya. Kenapa? Karena pada saat ibu baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, itu jalan di badan. Cuman karena sambil dibayangkan jalan di badan keseluruhannya. Kenapa Bu Aisyah? Karena kalau kita baca basmalah saja Bismillahirrahmanirrahim, itu kerja otak kiri ya. Tadi kalau otak kiri bekerja, tubuh bagian mana yang bergerak? Yang kanan. Jadi pada saat dilapaskan Bismillahirrahmanirrahim, baru lapas saja ya, maka pesannya jalan di sistem saraf yang kanan. Yang sini belum.
Kenapa? Karena kiri yang atur otak kanan. Salah satu kerja otak kanan adalah membayangkan seolah-olah. Jadi tadi waktu ibu saya minta baca basmalah dan membayangkan basmalah itu jalan ke sistem saraf di otak dan juga sistem saraf nanti ke bawah, itu otak kanannya kerja. Maka basmalahnya jalan di kiri. Karena dengan cara seperti itu basmalah kita jalan ke seluruh badan. Bu Aisyah kalau cuma ngomong doang nggak dibayangin separoh. Apalagi lafaznya ngaco. Itu yang jalan bukan basmalah. Maka kadang pada saat kita berdoa, karena hanya dibaca saja lafaznya, dia baru separoh, belum terasa yang sebelahnya. Maka cara berdoa khusyuk itu adalah menggunakan otak kanan juga. Apa caranya? Visualisasi, membayangkan. Pada saat kita doakan diri kita ya, siapa yang sudah mulai ya sering bermasalah di lambungnya? Ini perempuan paling sering tuh Bu. Sedih sedikit ikut lambungnya sedih, ya kan? Tersinggung sedikit ikut lambungnya sedih. Itu perempuan banget. Kita punya lambung memang sensitif Bu, ya. Nah, tapi kan kita sering doakan juga buat lambung ini kan? Kita suka bilang Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya Allah, saya doakan lambungku gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu pada saat ibu mendoakan, ibu bayangin lambung Bu. Lambung di kiri ya Bu, coba pegang dulu kirinya Bu. Kita salah pegang lagi. Lambung di kiri ya Bu. Ya, ada paru-paru, ada jantung sedikit di sini ya, terus di bawahnya itu lambung. Yang kiri ya Bu, kiri ya. Ya kiri ya. Kalau ibu pegang kanan itu lever. Aduh, lambung saya kambuh. Ibu pegang kanan, salah. Kalau ibu pegang kanan itu jadinya hepatitis. Ya, kalau kiri gastritis. Nah gitu. Apapun nama penyakit yang pakai itis itu artinya radang. Ya, gastritis, radang pada gaster atau lambung. Nah, pada saat ibu mendoakan bagian itu, bagian yang sakit, ibu bayangkan. Kalau perlu pegang tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmi'u syai'un wala fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Ibu bayangin. Sama kalau dengkul juga sakit, mau naik tangga, ini dengkul. Ibu hati-hati ngomong. Kita sering ngomong belum apa-apa, aduh mampus. Hati-hati, itu mampus betulan. Karena apa yang diucapkan jalan. Belum apa-apa sudah susah nih, susah nih, susah nih. Hati-hati, omongannya jalan, maka tambah susah. Memang lutut ini kalau sudah usia kita 50 tahun ke atas, dia sudah sangat berjasa. Makanya agak-agak. Tapi kalau kita bilangin dia, ya susah nih, sakit nih, ih dia marah ibu, makanya tambah sakit. Jadi gimana Bu Aisyah? Kalau mau naik tangga, ibu ragu, diem dulu, jangan naik dulu. Apa? Selalu dalam hati ini kita nih punya prasangka buruk. Nih kan, tuh kan tinggi, sakit nih, itu lazim juga. Memang kita penuh prasangka di otak kita. Tapi kalau masih ada prasangka negatif begitu, ibu jangan naik, diam dulu. Ngapain? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ingat tangga kan? Astagfirullah. 1 kali nggak mempan, 3 kali. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena pada saat kita istighfar, astagfirullahaladzim, dia jalan di badan juga untuk mendelete prasangka buruk kita. Kenapa? Itu otomatis. Ya, pas lihat tangga tinggi dalam hati langsung ngomong, ya Allah tinggi banget. Nah, terus langsung astagfirullahaladzim. Nah, itu mendelete kalimat buruk tadi. Setelah itu apa? Setelah itu kita bilang, ya Allah, kembali Bismillahirrahmanirrahim. Badan ini senang dengan kalimat basmalah. Semua badan kita senang. Ya, mana Mbak Wiwi? Ya, badan selulernya, sampingnya. Badan kita senang kalau ada kalimat basmalah jalan di badannya. Semua organ senang, paru-paru senang, jantung senang, lambung senang, lever,
ya, empedu, apalagi usus besar, usus halus, kalau ada kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Ih, mereka gembira loncat-loncat, Bu. Untung ibu nggak rasa. Kalau nggak ibu juga goyang. Ayo, untung nggak rasa. Ya, ya. Maka lutut pun senang. Setelah itu tambahkan sedikit. Kita ngomong sama lutut. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai lutut, ya kuat ya, kuat ya, kuat ya. Oke. Baru jalan. Ya, kita sering belum apa-apa sambil jalan sambil menggerutu. Tuh kan. Tambah sakit, ya Allah, tinggi banget, tambah sakit tuh kan. Udah saya bilang jangan suruh naik tangga, iya ngomongnya kayak gitu. Maka pesan itu nanti jalan. Bu Aisyah, saya udah terlanjur lumpuh. Nah, itu lain lagi. Kalau itu berarti harus ada tempat atau tempat khusus yang bisa menaikkan dengan kursi rodanya. Tapi itu juga jauh lebih baik pada saat sudah lumpuh pakai kursi roda, tetap juga ngomongnya baik. Pas lihat tangga, ya kita pakai kursi roda, kita ngomong tuh harus baik. Alhamdulillah, alhamdulillah, astagfirullahaladzim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, insya Allah ya Allah, dengan izinmu saya bisa naik ke atas ya Rob. Saya mau ngaji ya Rob. Nah nanti akan ada bala bantuan. Ya. Jadi setiap doa, setiap omongan yang ibu ucapkan untuk diri ibu, itu jalan di badan. Termasuk juga kalau kita bercermin. Tuh kan keriput. Perempuan kalau ngomong, kalau bercermin itu dia 3 jurus, Bu. Pertama hadap depan, kanan, kiri. Pernah gitu, Bu? Sering ya. Bangun tidur melihat kaca, udah di atas 45, mulai tuh. Siapa yang sudah mulai 45 tahun ke atas sampai 50, angkat tangan. Ahli demografi mengatakan usia 45 ke atas itu sudah kategori pralansia. Terima, Bu. Saya udah 51, sudah mau masuk, bukan lagi pra, sudah lansia, ya. Tapi ya itu tadi, tetap harus bicara baik, bercermin, harus ngomong baik. Maka dalam Islam setiap langkah disuruh basmalah dan juga setiap aktivitas ada doanya, betul Bu? Kenapa ibu nggak langsung kalau bercermin langsung baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama hasanta halki fahassin kuluki. Itu jalan tuh doanya. Ya Allah, sebagaimana engkau percantik ya fisikku, cantikkan pula akhlakku. Dia jalan. Kalau saya suka ditambahin, ya Allah tambah kencang, tambah kencang, cantik, cantik. Iya. Maka kalimat yang kita ucapkan jalan, Bu. Lumayanlah di antara 51, lumayan. Pasti tambah kencang. Tapi jangan dibandingkan dengan umur 17 tahun, itu lain kadar elastisitas kulitnya. Paling enggak di antara 50 ya lumayan, kan gitu. Maka bilang gitu. Ibu bawa cermin nggak? Ada di tasnya cermin nggak? Yang bawa coba buka sebentar. Saya mau kasih bukti. Coba. Saya pasti bawa juga. Di kamera juga boleh. Coba yang ambil selfie ya. Coba. Coba ya. Saya juga nih bawa cermin nggak? Apa ketinggalan di mobil ya? Pakai HP aja ya. Sudah semua ya? Yang di atas juga ya? Saya mau buktikan. Sudah. Kameranya yang berbalik ke ibu, bukan ke temennya. Ntar muka temennya langsung. Lihat dulu cermin biasa ya. Lihat dulu cermin biasa ya. Baik, baca basmalah dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim ya. Terus ngomong, ucapkan ya. Ya Allah, saya semakin cantik, semakin cantik. Dalam hati, dalam hati. Semakin cantik, semakin. Dalam hati aja, semakin cantik. Coba lihat, lama-lama muka ibu tersenyum tuh. Iya enggak? Iya enggak? Iya. Kenapa? Karena kita berdoa untuk sistem saraf wajah.
Yang tadinya pertama bukanya kan begini nih, dalam hati ngomong semakin cantik. Yang ketiga langsung dia ya, dan ada yang langsung selfie tuh. Paham Bu? Iya, apa yang kita ucapkan jalan Bu, dan sangat cepat. Tadi ibu saja langsung angkat tangan. Berapa kecepatannya Bu Aisyah? 420 km per jam. Ya Allah. Makanya tadi ibu yang langsung angkat tangan, berarti sistem sarafnya bagus. Tadi yang kalau agak lambat-lambat gitu, berarti kurang makan kacang hijau tuh Bu. Ya, sistem sarafnya udah agak lepo ya. Apalagi tadi yang nggak angkat tangan, oh segera cari dokter saraf atau dokter THT ya. Nah, cepat sekali. Makanya kalau ibu baca doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, dia jalan Bu. Apalagi salawat, ya Allah. Kenapa? Sel tubuh kita itu, kalau kita belajar tasawuf, sel tubuh manusia itu diciptakan dari nur Muhammad, cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, itu sel-sel kita gembira banget. Kenapa? Karena ciptaannya sel kita itu, suatu sel itu dari nur Muhammad. Ini kajian tasawuf memang. Ya, tidak akan didapat dari buku biologi. Ya, nah itu. Banyak Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jalan dia. Bu Aisyah, terus kalau mendoakan orang lain bagaimana? Kan ini sistem saraf kita. Iya. Maka ibu kalau ngomong sama orang lain atau sama anak yang baik-baik. Kenapa? Kan anak punya telinga, iya. Punya sistem saraf nggak anak kita? Iya. Maka omongan ibu ditangkap oleh telinganya dan jalan di sistem saraf. Kalau dia di depan kita. Maka kalau kita mau negur anak, ngomongnya yang baik-baik. Kalau kita ngomongnya buruk, maka dia jalan. Anak lagi pegang gadget, azan maghrib, dia masih tetap pegang gadget. Ibunya ngomongnya gini, main terus main terus. Apa yang terjadi? Main terus. Nah, ibunya yang suruh. Terus ibunya ngomong gini nih sama anaknya nih, kamu tuh ya, kalau disuruh sholat susah banget. Kalau disuruh sholat susah banget ya. Kalau disuruh, dia kan nangkep telinganya. Kalau disuruh sholat susah, dia jalan di badan nih. Maka nanti badannya susah. Kalau main aja lama banget. Dan kita kalau yang buruk-buruk diulang 3 kali. Kalau main aja lama banget. Nah, jangan heran kalau tuh anak mainnya lama. Anak lagi ya bikin PR-nya agak lamban, kita ngomongnya juga gitu. Kamu nih kalau bikin PR lama banget. Kalau bikin PR lama. Ya? Kamu nggak pernah nurut kata ibu, nggak pernah. Nah, siapa yang suruh itu? Makanya sekarang ada teknik namanya neuroparenting. Parenting itu artinya pola pengasuhan. Neuro itu sistem saraf. Jadi pola pengasuhan yang berdasarkan kerja saraf. Maka kita ucapkan yang baik-baik, karena ucapan kita jadi doa. Ya. Anak lagi berantem, kita juga gitu kan. Berantem terus berantem. Terus ada ibu-ibu gini, anaknya berantem, dia bagus. Nah, anak menganggap berantem itu bagus. Nah, ibunya yang suruh. Jadi gimana Bu Aisyah kalau anak lagi berantem? Kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Nah, yang damai nak, yang damai. Yang rukun nak, yang damai nak, yang damai. Itu nggak, abis berantem nggak jadi cepet Bu. Daripada ibu bilang bagus. Ya. Di sistem saraf dia menangkap apa yang didengar dan menangkap apa yang dilihat. Jadi gimana Bu Aisyah kalau mau ngajak dia sholat? Kan mau sholat maghrib, yang kita mau kan dia sholat maghrib. Kita sampaikan, nak sholat maghrib yuk. Nak simpan gadgetnya, sholat maghrib yuk.
simpan gadgetnya, sholat maghrib yuk. Simpan gadgetnya, sholat maghrib yuk. Di jalan. Bu Aisyah pakai kata dulu boleh nggak? Sholat maghrib dulu yuk, nggak usah Bu. Anak sekarang kalau pakai sholat maghrib dulu yuk, dulu udah. Sholat dulu yuk, dulu udah. Langsung aja sholat maghrib yuk. Nah, bagus lagi kalau dia dengar disuruh sholat dan matanya anak sudah lihat kita siap untuk sholat. Makanya ibu tuh harus siap duluan, wudu, pakai mukena. Kalau perlu masih dia pegang gadget, nah sholat maghrib yuk. Matanya dia lihat kita gelar sajadah. Itu dua pesannya yang jalan. Dari telinga, ada dua telinga. Telinga kanan menangkap pesan, nanti jalan ke sistem saraf kiri. Telinga kiri menerima pesan, jalan sistem saraf kanan. Matanya dua kan anak-anak kan? Dia lihat ibunya siap. Mata kirinya memberi pesan ke tubuh kanan, mata kanan memberi pesan tubuh kiri. Maka badan ini pasti cepat melakukan apa yang kita minta. Yang cilaka, ya ibunya suruh sholat, pas anaknya lihat kita masih main gadget. Maghrib, woi maghrib. Udah gitu nyuruhnya begitu. Maka pesan yang jalan di telinga akan ditiadakan dengan pesan yang jalan di mata. Itulah makanya dalam mendidik kita perlu suri toladan. Makanya Rasulullah ya dalam mendidik umatnya beliau nggak hanya ngomong, dilakukan. Kenapa? Kita lihat dua pesannya dari telinga dan dari mata. Sampai sini sepakat dulu Bu. Makanya hati-hati bicara. Kenapa? Itu jadi doa. Tapi gemes Bu Aisyah, gemes. Ibu gemes gak Bu? Saya juga gemes sama. Anak saya 5, 4 laki-laki, 1 perempuan. Siapa yang anaknya 5 juga sama saya? Gemes Bu. Yang anaknya 6? Ada Bu anaknya 6 Bu? Ada nggak? Udah nggak? Oh iya alhamdulillah. Gemes juga Bu anaknya 6 Bu? Gemes. Yang anaknya 7? Udah nggak ada nih, 6 doang. Yang anaknya 4? Coba anak yang mana? Alhamdulillah. Gemes sama anaknya Bu? Yang anaknya 3? Gemes sama anaknya? Gemes. Yang anaknya 2? Gemes. Yang anaknya 1, anak mahal. Gemes sama anaknya Bu? Gemes. 1 aja gemes, gimana yang 7 tadi? Ya, tapi begitulah memang tugas kita membimbing, mendidik dan memberikan contoh. Makanya harus kembali di Quran. Ya. Kenapa? Ini omongan kita masuk ke dalam tubuhnya.